Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ruang Singup. Kali ini saya akan kembali membawakan cerita horor yang berjudul Keangkuhan di Kaki Gunung Muria. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Banyak orang bilang mendaki itu soal menaklukkan puncak. Tetapi setelah malam itu di Muria, Angga sadar mendaki itu soal seberapa jauh kamu diizinkan untuk pulang. Ya, pada malam itu sekitar jam 8 malam, udara di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus ini terasa lebih lembab daripada biasanya. Bau tanah basah sisa hujan sore tadi masih tercium sangat kuat. Angga berdiri di depan motor mengencangkan strap karir yang isinya 60 liter. Kemudian di sebelahnya ada Bagas yang sibuk mengecat headlamp, dan kemudian juga ada Fajar di situ. Di samping dia ini orangnya terkenal paling santai. Kemudian si Fajar ini dia masih sibuk asik menghisap rokok kreteknya sambil sesekali bercanda dengan warga lokal. Yakin mau naik gunung jam segini, Mas? Jalur atas ini lagi reget loh. Tanya seorang bapak-bapak tua pemilik warung yang tempatnya ini memang seringkali dijadikan sebuah tempat parkir bagi para pendaki. Kemudian Angga cuma tersenyum tipis. Mereka sok tahu karena sudah beberapa kali naik gunung, dan kemudian dia menyauti perkataan dari orang tersebut. Ngejar sunrise di Natas Angin, Pak. Insya Allah aman lah. Dan bapak-bapak itu tadi menjawab lagi. Beliau cuma mengangguk, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Akan tetapi matanya menatap tajam ke arah tas yang digendong oleh si Angga. Seolah-olah ada sesuatu yang memang menggelayut di sana yang Angga sendiri pun tidak sadar. Nah, mereka ini mulai melangkah. Awalnya memang semua terasa normal. Jalur setapak di Rahtawu ini masih berupa semen di antara rumah warga. Di situ suara TV dari rumah-rumah terdengar sayup-sayup, memberikan perasaan aman tetapi palsu. Nah, begitu mereka melewati batas desa dan masuk ke area perkebunan kopi, suasana ini secara tiba-tiba berubah total. Lampu desa menghilang, satu-satunya sumber cahaya cuma dari 3 headlamp mereka yang membelah kegelapan. Gas, Jar, kalian ngerasa nggak? Angga membuka suara setelah hampir 30 menit cuma diam nganggur dan mereka fokus untuk berjalan ke puncak gunung. Ngerasa apa sih? Tanya Bagas tanpa menoleh, karena memang posisi Bagas pada waktu itu dia di posisi paling depan. Dia berada di barisan depan sebagai penunjuk jalan. Baunya itu loh, dari tadi kok bau kopi tapi kayak dicampur sesuatu yang busuk ya. Fajar tertawa kecil di belakang Angga. Namanya juga kebun kopi. Ya bau kopi lah. Itu mungkin bangkai tikus atau musang dan tercampur oleh aroma kopi. Jadi kamu itu santai aja lah, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Nah, kemudian Fajar tertawa kecil sembari mengejek si Angga. Tapi Angga tahu di situ bukan bangkai hewan. Bau itu seperti amis, kayak daging mentah yang memang didiamkan di bawah sinar matahari itu sudah berhari-hari. Baunya seperti itu. Akan tetapi aroma busuk itu samar-samar tertutup oleh aroma kopi yang memang kuat. Mereka terus menanjak, mereka fokus berjalan dan jalur mulai menyempit. Vegetasi yang tadinya terbuka mulai tertutup rapat oleh pohon-pohon besar yang dahannya itu memang menjuntai ke arah jalur. Seolah-olah itu seperti tangan-tangan hitam yang siap menarik tas mereka. Tiba-tiba si Bagas berhenti mendadak. Kenapa, Gas? Tanya Angga hampir menabrak tasnya karena memang posisinya di belakangnya Angga persis. Kemudian Bagas tidak menjawab.
Dia mengarahkan cahaya headlampnya itu ke arah kiri jalur, ke arah semak-semak yang sangat rimbun. Dan Angga juga ikut-ikutan melihat ke arah sana. Kemudian setelah mereka menyenter ke arah situ, jantungnya mulai berdegup kencang. Karena di sela-sela batang pohon yang gelap itu, mereka melihat sesuatu yang memang tidak masuk akal. Nah, ada sesuatu atau seperti kain putih kecil terikat di dahan pohon yang cukup tinggi. Awalnya mereka pikir itu adalah sebuah penanda jalur. Akan tetapi, pas kena cahaya lampu, kain itu bukan cuma putih polos. Ada seperti bercak coklat kemerahan yang sudah mengering. Dan yang bikin leher Angga dingin, kain itu seolah bergoyang-goyang, padahal saat itu tidak ada angin sama sekali. Kondisi mereka bertiga saat itu memang benar-benar terdiam, tetapi mereka ini saling tatap karena perasaan mereka sama. Wes, ayo jalan lagi yuk. Suara Bagas terdengar berat. Dia nggak mau bahas itu lagi. Dia kemudian mengajak teman-temannya untuk mempercepat langkah. Kemudian setelah itu mereka masuk lebih dalam ke jantung Gunung Muria. Nah, di sini suara jangkrik yang tadinya itu ramai tiba-tiba hening. Hening sunyi seperti di tengah-tengah kuburan. Yang terdengar itu cuma suara gerakan atau gesekan sepatu dengan tanah. Kemudian suara dahan-dahan yang diinjak oleh sepatu mereka. Dan di detik itulah Angga mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Bukan suara hewan dan juga bukan suara angin. Itu suara perempuan yang tertawa lirih jauh di atas bukit yang sedang mereka tuju. Tapi rasanya seolah-olah suara itu dibisikkan tepat di lubang telinga kiri si Angga. Mampir le, mampir. Seketika Angga berhenti dan darahnya serasa berhenti mengalir. Setelah dia menoleh ke belakang ke arah Fajar, wajah Fajar yang tadinya ceria berubah menjadi pucat. Kemudian si Fajar ini mematikan rokoknya. Kamu dengar juga kan? Bisik si Fajar. Kemudian Angga tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah kegelapan di depan, di mana kabut tebal mulai turun menelan jalur. Setelah itu mereka nggak punya pilihan lagi karena kabut sudah mulai semakin tebal. Pekatnya sampai headlamp paling terang pun cuma memantul ke arah mata mereka. Seperti seolah-olah headlamp yang mereka senterkan, lampunya itu memantul balik. Nah, tenaga pun mereka sudah habis, mereka sudah pucat, nafasnya sudah terengah-engah. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tenda di sebuah petak tanah yang datar, yang sebenarnya pun itu nggak layak disebut tempat untuk ngecamp. Karena tanahnya di situ miring dan di sampingnya ada pohon beringin yang akarnya mencuat seperti mengganggu nanti kalau di situ didirikan tenda. Nah, mereka memutuskan bahwa ya sudah, kita di sini saja. Nggak usah dipaksakan lah untuk naik ke puncak pada malam hari ini, kata si Angga sambil berusaha menenangkan teman-temannya. Padahal dia sendiri itu gemeteran tangannya pada saat memasangkan pasak-pasak tenda yang akan mereka dirikan. Pas tenda sudah berdiri, mereka ini langsung buru-buru masuk ke dalam tenda. Nggak ada pun satu dari mereka yang berani melakukan kegiatan seperti masak-masak di luar tenda atau apalah seperti itu. Mereka cuma makan roti seadanya, duduk berhimpitan. Suasana di dalam tenda pun itu terasa sunyi banget. Akan tetapi mereka juga punya perasaan yang was-was di dalam tenda. Rasanya seperti, ya kalian tahu sendiri kalau keadaan di luar itu ada seolah-olah ada bahaya, tetapi kalian cuma bisa bertahan di dalam. Nah, tidak berselang lama, tiba-tiba itu ada suara srek, srek,
Srek. Seperti ada gesekan di dinding luar tenda. Seperti ada orang yang lagi meraba-raba kain tenda dan dengan telapak tangan yang sangat kasar. Suaranya itu muter mengelilingi dari arah pintu samping tenda, kemudian muter ke belakang, berhenti tepat di belakang kepala si Bagas. Di situ Bagas langsung kaget dan dia itu kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga nggak berani nengok. Terus kemudian, matikan lampunya, bisik si Fajar pelan banget menyuruh Bagas untuk mematikan lampunya. Begitu lampu dimatikan, keadaan semakin gila. Cahaya bulan yang samar-samar dari luar ngebentuk bayangan di kain tenda itu terlihat jelas. Seolah-olah ada bayangan tangan manusia, akan tetapi jari-jarinya ini panjang. Kemudian tangan itu seolah-olah nempel di tenda mereka. Dan mereka pun semakin ketakutan. Kemudian mereka membaca apa yang seingat mereka baca semua, meminta perlindungan. Kemudian di situ muncul aroma yang tidak sedap yang seperti bau aroma melati, tetapi bercampur dengan aroma busuk. Di situ mereka tetap berpikir positif bahwa semoga saja ini bangkai hewan yang memang telah membusuk dan mati di sekitar tenda mereka. Nah, sudah, nggak usah ramai, nggak usah bersuara, kita tetap tenang dan tetap berdoa, kata Fajar sambil memegang pisau gunungnya, karena dia memang waspada jika ada tanda bahaya, dia sudah siap. Tiba-tiba di luar tenda ada suara bisikan. Suaranya bukan suara angin, itu seperti suara perempuan, lirih tapi kedengarannya jelas di telinga. Mas, nyuwun kopi. Sontak mereka bertiga langsung menahan nafas. Gimana mungkin ada orang minta kopi di tengah hutan jam 1 pagi di tempat yang bahkan pendaki lain pun gak bakal mau berhenti. Karena gak ada jawaban dari mereka, makhluk di luar itu pun mulai hilang. Tidak ada tanda-tandanya lagi. Nah, kemudian tenda mereka itu tiba-tiba diguncang hebat. Prak, 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 prak. Prak, 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 prak. Seperti ada hewan besar yang lagi lari nabrak ke arah mereka. Mereka cuma bisa berpelukan sambil mulut gak berhenti baca doa sebisa yang mereka bisa. Nah, sampai akhirnya guncangan itu pun berhenti. Suasana jadi hening kembali, lebih hening daripada yang sebelumnya. Kemudian si Angga ini memberanikan diri buat mengintip sedikit dari resleting tenda tersebut. Kemudian Angga membuka sedikit saja dan di situ Angga melihat di atas dahan pohon beringin itu ada sesosok wanita berbaju putih lusuh compang-camping. Wanita ini duduk menjentikan kakinya yang pucat pasi, seolah-olah kakinya ini digandul-gandulkan. Tetapi wanita tersebut tidak menoleh atau tidak melihat ke arah bawah, akan tetapi melihat ke arah puncak sambil nyisir rambutnya yang panjang pakai jari-jari yang hitam. Dan yang paling bikin jantung mereka hampir copot, wanita tersebut mulai nembang, seperti seolah-olah tembang Jawa. Tetapi nadanya ini sangat rendah, seolah-olah penuh kesedihan. Suaranya itu semakin bikin Angga sadar bahwa malam ini bukan soal puncak, tetapi soal gimana caranya mereka bisa tetap waras sampai matahari terbit. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ya, karena mereka rasa mereka tidak bisa menunggu matahari terbit di tenda itu lagi. Mereka memutuskan kalau mereka diam di sana lebih lama, sesuatu yang duduk di pohon beringin itu bakal menghampiri mereka. Akhirnya, dengan gerakan secepat mungkin, mereka itu packing.
Tidak ada sarapan, tidak ada kopi, mereka cuma mau keluar dari petak tanah sialan itu. Tujuannya cuma satu, puncak natas angin. Mereka pokoknya segera secepat mungkin jalan menuju puncak. Nah, mulai masuk ke jalur yang disebut jalur naga. Mereka setelah jalan, kemudian masuk ke jalur naga. Di situ jalannya cuma setapak, sempit, lebarnya nggak lebih dari 1 meter. Kanan jurang sedalam ratusan meter, kiri pun jurang juga dalamnya minta ampun. Nah, di bawah sana itu cuma ada kegelapan pekat yang seolah-olah ada sesuatu yang mencekam. Karena di situ kabut pagi itu sudah mulai turun, kabutnya tidak putih tetapi sudah abu-abu kegelapan. Dan headlamp mereka pun mulai redup, padahal baterainya pun baru dan diri rumah itu diisi penuh. Fokus saja ke langkah kalian, lihat ke depan lurus dan tidak usah noleh-noleh. Jangan lihat kanan kiri. Teriak Angga ke Bagas dan Fajar karena suara angin mulai kencang. Tapi disinilah hal yang paling gak masuk akal terjadi. Pas Angga lagi fokus lihat tanah, dia fokus untuk jalan. Dia itu melihat ada jejak kaki di depannya. Jejak kaki telanjang ukurannya kecil seperti kaki anak kecil tetapi jarinya ini ada 6. Nah, jejak itu tuh masih basah, seolah-olah memang ada orang yang baru saja jalan di depan mereka beberapa detik yang lalu. Gas, kamu lihat ini enggak? Angga nanya ke Bagas yang ada di depannya. Bagas nggak menjawab, dia terus jalan tapi jalannya ini aneh. Langkahnya itu kaku kayak robot. Dia nggak pakai trekking pole-nya lagi, tangannya cuma menggantung di samping badan. Gas, Bagas. Angga tarik pundak si Bagas. Pas dia balik badan, Angga ini hampir teriak. Mata Bagas ini putih semua, cuma ada selaput putih yang nutupi korneanya. Dia nggak ngelihat Angga, tapi dia ini cuma senyum si Bagas ini. Senyumnya itu lebar banget sampai sudut bibirnya kayak mau robek. Nah, dari mulutnya keluar suara, tapi bukan suara Bagas. Seolah-olah itu suara orang tua dan suaranya serak berat. Wes teko nggone le, kene mampir dilik, kene mampir sedelok. Artinya sudah sampai tempatnya, nah sini mampir sebentar. Bagas tiba-tiba melangkah ke pinggir jurang, dia kayak mau melompat dengan sukarela, seolah-olah di bawah sana itu ada karpet merah menunggu dia, bukan jurang maut. Nah, Fajar langsung lari merekam Bagas. Mereka berdua bergulat di jalur sempit berusaha nahan Bagas supaya nggak terjun. Nah, disitulah angin tiba-tiba berhenti total dan keningan itu seolah-olah senyap. Nah, dalam kesunyian itu, dari arah bawah jurang muncul suara ribuan orang. Suaranya ini seolah-olah seperti pasar malam. Ada suara penjual nasi, ada anak kecil lari-larian, dan suara gamelan yang rancak banget. Kemudian di situ bau aroma kemenyan itu mendadak menusuk hidung. Kuat banget baunya, sampai-sampai mereka ini mau muntah. Nah, di situ si Angga ini memberanikan diri mengintip ke bawah jurang dan demi Tuhan, dia ini nyesal melihat itu. Karena di bawah sana ini itu di tengah kabut yang harusnya kosong, dia melihat ribuan titik cahaya lampu minyak. Seperti seolah-olah ini ada kota besar yang tersembunyi di dalam jurang di Gunung Muria tersebut. Nah, si Angga ini lihat sosok-sosok hitam tanpa wajah lagi jalan mondar-mandir antara tenda-tenda kuno. Itulah pasar bubrah versi Gunung Muria, tempat di mana mereka yang tersesat nggak akan pernah ditemukan lagi. Jar, tutup matamu Jar, jangan dengerin suaranya, teriak Angga sambil memeluk Bagas yang masih meronta-ronta. Nah, di situ mereka bertiga duduk meringkuk di tengah jalur naga. Merem erat-eratnya sambil terus neriakin doa. Kemudian di situ Angga bisa ngerasa ada tangan-tangan dingin yang megang pundak mereka.
ada bisikan yang nawarin makanan, nawarin istirahat, nawarin pulang. Nah, di situ mereka merasa lama banget sampai akhirnya satu tamparan keras ini mendarat di pipi si Angga. Wih, Tangi, Tangi, bangun mas, bangun. Kemudian si Angga ini membuka mata. Cahaya matahari ini mulai muncul di ufuk timur. Kemudian si Bagas ini sudah sadar. Dia nangis sesungguhkan sambil memeluk kakinya sendiri. Dan si Fajar ini mukanya pucat tapi dia nampar saya. Nah, di situ mereka bertiga nggak ada di jalur naga, akan tetapi mereka bertiga ini malah di pinggir tebing curam yang jaraknya cuma 10 cm dari maut. Nah, yang paling bikin mereka merinding, di depan mereka itu ada sebuah batu nisan tua tanpa nama yang tertancap di tanah. Di atas batu itu ada secangkir kopi hitam yang masih ngepul panas. Nah, di situ padahal mereka itu nggak pernah yang namanya bikin kopi. Akhirnya matahari di situ pun sudah naik dan harusnya perasaan mereka lega karena kondisinya sudah mulai pagi. Akan tetapi di situ jalan pulangnya itu pun terlihat hanya samar-samar karena kabut juga masih tebal. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk langsung turun. Nah, mereka setuju, sudah berpikir secara bulat, tidak ada foto-foto, tidak ada mampir ke puncak. Mereka cuma ingin menatapkan kaki mereka di aspal desa atau di kaki gunung. Nah, di situ mereka mulai jalan turun melalui jalur yang sama saat mereka naik tadi malam. Nah, di situ logikanya kalau naik butuh waktu 6 jam. Turun paling lama 3 atau 4 jam sudah sampai di batas desa. Akan tetapi setelah 2 jam berjalan dengan setengah berlari, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Stop, berhenti dulu, kata Angga sambil memegang pohon untuk tumpuan. Sek, kalian ini ngerasa nggak jalur ini makin asing? Kayaknya nggak lewat sini deh. Fajar melihat ke sekeliling dengan bingung. Harusnya kan kita lewat pohon yang beringin tadi malam kan? Tapi dari tadi vegetasinya ini cuma pohon pakis sama semak ini terus loh. Bagas yang sejak tadi itu sadar, tiba-tiba dia diam dan menunjuk ke arah dahan di depan. Di sana ada selembar kain putih dengan bercak merah yang mengering, kain yang sama yang mereka lihat saat naik tadi malam. Kemudian mereka pun berdebar, wah gak mungkin, kita ini sudah jalan turun hampir 2 jam loh, kok kenapa kita masih balik lagi ke titik ini? Kemudian mereka terjebak di pusar bumi. Kalau orang Jawa itu ngomongnya mereka kesandung oyot nimang. Nah, orang tua dulu bilang kalau kamu bikin salah di gunung, kamu bakal diputer-puterin di tempat sama sampai kamu membayar kesalahan itu. Nah, di situ mereka mencoba lagi. Kali ini mereka lebih teliti. Mereka menandai pohon dengan tali rafia kecil dan kemudian jalan lagi 1 jam. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka ini kembali lagi ke pohon yang ada kainnya putih itu. Tali rafia yang mereka ikat di pohon tersebut hilang, bukan jatuh, tapi seperti dipotong rapi oleh sesuatu yang tajam. Nah, disinilah mental mereka benar-benar hancur. Fajar mulai marah-marah, Bagas cuma bisa duduk sambil nutup muka. Suasana hutan yang tadinya terang karena matahari yang sudah muncul, perlahan-lahan ini mulai meredup kembali. Padahal jam di tangan si Angga ini masih menunjukkan pukul 1 siang. Tapi langit ini seolah-olah suasananya berubah menjadi kuning keunguan. Warna langit yang seolah-olah itu tidak wajar. Sepertinya kok ada yang ikut kita, bisik Bagas ini secara tiba-tiba. Maksudmu apa, Gas? Gak usah nakut-nakutin lah.
bentak Fajar yang emosinya sudah diubun-ubun. Dari tadi pas kita jalan, aku ini nggak cuma dengar suara sepatu kita bertiga, ada suara langkah kaki keempat di belakang kita loh. Kecil, ringan, tapi dia ini selalu berhenti pas kita berhenti. Kemudian si Angga ini mencoba menenangkan diri, mulai ambil sisa air di botol dan membasuh mukanya. Pas Angga duduk buat ambil tas, matanya ini tertuju ke arah semak-semak di belakang Fajar. Di sana ini di balik rimbunan pohon ada sepasang mata, bukan mata hewan, tapi itu tuh seolah mata manusia yang posisinya rendah, hampir sejajar dengan tanah. Makhluk itu seolah-olah jongkok, wajahnya pucat dan dia ini pakai baju lurik yang sudah robek-robek. Akan tetapi makhluk itu cuma diam memperhatikan mereka seperti predator yang lagi nunggu mangsa karena mereka ini sudah lemas kecapean. Nah, gak usah lari, jangan lari, bisik Angga ke mereka berdua, maksudnya ke teman-temannya. Kalau mereka lari, kita bakal benar-benar hilang. Nah, disitulah mereka mulai jalan lagi, kali ini sambil terus merapalkan doa dengan suara keras. Angga ini memimpin di depan, Fajar di tengah, dan Bagas ini di belakang. Akan tetapi anehnya, setiap kali Angga menoleh ke belakang untuk memastikan Bagas ada, Bagas ini selalu berjarak makin jauh, seolah-olah ada sesuatu yang narik tas karirnya dari belakang. Sesampainya di suatu titik, jalur itu benar-benar bercabang dua. Satunya jalur bersih yang kelihatannya kayak jalan desa, dan yang satunya lagi jalur rimbun yang penuh duri. Nah, di situ Fajar mulai ambil jalur yang bersih. Itu pasti itu ke desa, teriaknya. Akan tetapi si Angga ini mencium bau itu lagi, bau melati, tetapi bau kemenyan yang sangat tajam keluar dari jalur yang bersih tersebut. Sementara dari jalur yang penuh duri, Angga ini mendengar suara azan, sayup-sayup dari kejauhan ini terdengar seperti suara adzan. Ke kiri saja, ke kiri, jalur yang penuh duri. Ikuti suara azan, teriak si Angga. Kemudian mereka nekat menerobos semak berduri itu. Kulit mereka tergores, jaket robek-robek, akan tetapi mereka terus lari ke arah suara azan itu. Dan rasanya seperti nembus tirai air yang sangat dingin. Mereka ini seolah-olah menembus tirai air ketika mereka memutuskan untuk menerobos jalur yang penuh duri itu. Dan tiba-tiba suasana ini seolah-olah berubah. Suara hutan yang mencekam hilang dan mereka pun ini jatuh tersungkur di atas tumpukan daun-daun kering. Pas si Angga ini menengadah, dia melihat gapura semen sederhana, yaitu gapura batas desa. Nah, disitulah mereka baru merasa plong bahwa mereka ini benar-benar keluar dari jalur yang penuh misteri di Gunung Muria. Dan akhirnya mereka pun ditemukan penduduk sekitar ketika ada seorang bapak-bapak yang lagi pulang dari sawah. Dan akhirnya mereka ditolong, dikasih minum, dan disuruh untuk tenang. Kemudian mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka diselamatkan oleh warga. Dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi seperti itu cerita pendakian Gunung Muria pada kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.